Inilah yang jadi headline media Israel Javid baru-baru ini saat menyebut kekacauan banjir di Israel, jalan utama ditutup. Akses ke Eilat terputus akibat cuaca ekstrim. Sementara media Israel lainnya, yakni The Times of Israel menulis, jika hujan lebat membanjiri sebagian wilayah Israel Selatan. Maksudnya, Israel dalam rentetan bencana alam saat ini, sebuah bencana yang seolah berulang. Di mana setelah serangan api yang menyebabkan kebakaran besar baru-baru ini terjadi di area tengah Israel atau dekat dengan Tel Aviv. Mereka juga sempat mendapatkan serangan badai pasir sebelum hujan super deras menyebabkan banjir besar yang menerjang. Melihat hal itu, pertanyaan besar pun muncul. Apakah ini yang dinamakan dengan balasan alam? Tak ada yang bisa menjawabnya dengan pasti. Namun faktanya, di tengah agresi militer Israel yang ingin menguasai Gaza, alam seolah marah dengan mengirimkan pesan lewat rentetan bencana yang menerjang Israel. Di tengah rencana besar Israel menguasai jalur Gaza dan memindahkan seluruh warga Gaza dari tanah mereka sendiri, negara yang mendapatkan dukungan penuh dari sekutu abadinya Amerika itu, baru-baru ini seolah terus mendapatkan perlawanan dari alam di lingkungan mereka. Ya, bukan rudal dari Yaman yang menghancurkan Israel, tapi serangan alam yang sempat membuat Israel dalam keadaan darurat, seperti kebakaran yang disebut sebagai kebakaran terbesar dalam sejarah, badai pasir di area Israel Selatan, hingga terbaru, hujan badai yang menyebabkan banyak wilayah di Israel mengalami banjir besar pada awal Mei. Jadi saat wilayah Israel seperti Tel Aviv dan Yerusalem tengah mengalami kebakaran, hujan deras dan angin kencang yang melanda Israel Selatan pada hari Minggu 4 Mei 2025 telah menyebabkan banjir bandang yang meluas yang mengakibatkan penutupan jalan raya utama dan pembatasan akses ke kota Eilat. Badan Meteorologi Israel melaporkan curah hujan yang luar biasa dengan 34 mm tercatat di Kibbutz Samar dan 17 mm tercatat di Kibbutz Yotfata. Jumlah curah hujan itu bahkan disebut biasanya terlihat selama setahun penuh. Maksudnya, curah hujan setahun dijatuhkan dalam waktu sehari, di mana badai petir juga membawa hujan es yang memperburuk kondisi berbahaya di seluruh wilayah. Akibatnya, banyak wilayah dari Israel kini terendam air. Sekarang, lihatlah hujan es dan genangan air tinggi yang menghiasi jalanan kota di Israel. Atau lihatlah bagaimana banjir bandang ini membuat mobil-mobil tak bisa melewati jalan di Israel. Hingga bagaimana kamu bisa melihat banyak mobil terendam akibat air yang menggenangi wilayah Israel. Ya, di sini banjir ini bukanlah banjir yang biasa. Seperti dilaporkan Badan Meteorologi Israel, hujan dalam 1 tahun penuh dijatuhkan dalam waktu bersamaan, di mana ini jelas merupakan peristiwa alam yang tak biasa. Sama seperti saat mereka mengalami kebakaran terbesar dalam sejarah negara tersebut di area Yerusalem dan Tel Aviv. Alam, pertanda yang tak boleh diabaikan. Melihat rentetan bencana kebakaran, badai pasir, dan banjir, sebuah pertanyaan besar pun muncul. Apakah ini balasan alam? Tak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Namun fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa bencana ini datang di tengah agresi militer Israel yang berupaya menguasai Gaza. Seperti kita tahu, badan PBB seperti UNRWA telah memperingatkan krisis kemanusiaan di Gaza dengan kelaparan meluas akibat blokade Israel. Serangan udara Israel juga terus menewaskan puluhan warga sipil, termasuk anak-anak tiap harinya. Banyak pihak telah memprotes aksi genosida Israel. Namun hingga saat ini tak ada yang bisa menghentikan, terutama saat Amerika dan sekutunya mendukung tindakan Israel di Gaza. Melihat hal itu, alam seolah memberikan peringatan keras. Kebakaran yang meluluhlantahkan, badai pasir yang mencekik, dan banjir yang menenggelamkan wilayah-wilayah Israel seolah menjadi simbol
bahwa tindakan Israel di Gaza tak luput dari konsekuensi, bahkan dari kekuatan yang lebih besar, alam itu sendiri. Mengusir penduduk Palestina dan menguasai tanah Gaza. Saat ini, setelah menjatuhkan bom-bom besar yang meluluhlantakkan Gaza dan telah merenggut lebih dari 50.000 warga Gaza, Israel dengan dukungan Amerika Serikat terus melancarkan operasi militer di Gaza. Laporan terbaru menyebutkan puluhan ribu tentara cadangan diterjunkan untuk menguasai wilayah-wilayah Gaza. Kalian bisa melihat gambar ini. Gambar warna biru adalah wilayah Gaza yang telah diduduki tentara Israel, di mana artinya wilayah pergerakan warga Gaza semakin sempit. Menurut kami, mereka akan terus mempersempit ruang gerak warga Gaza, sebelum pada akhirnya akan mengusir jutaan warga Gaza dari rumah mereka sendiri. Inilah yang diinginkan Netanyahu sejak awal bersama Trump yang seperti kita sama-sama ingat, pernah mengatakan ingin membawa keluar warga Gaza untuk membangun Gaza yang baru. Jelas, saat ini Israel berambisi menguasai Gaza, meski berbagai negara dan organisasi internasional telah mencoba campur tangan untuk menghentikan konflik Israel-Gaza, namun hasilnya masih terbatas. Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri, terus mendorong penegakan hukum internasional melalui Mahkamah Internasional atau ICJ untuk mengakhiri tindakan opresif Israel dan mendukung hak Palestina atas kemerdekaan. Negara-negara seperti Turki dan Qatar juga meningkatkan tekanan diplomatik, meski sekali lagi itu dianggap belum cukup untuk menghentikan mesin perang Israel. Lalu ada Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan negara-negara Arab menolak keras rencana pemindahan paksa warga Gaza, dengan Mesir memperkuat perbatasan untuk mencegah eksodus massal. Tapi lagi-lagi, semua itu nampak tak berhasil menghentikan Israel. Yaman bahkan telah menyerang Israel, yang kemudian dibalas Israel dengan serangan lebih besar. Dan pada akhirnya kita belum melihat ada negara yang akan menghentikan Israel menguasai Gaza, saat Amerika juga mendukung penuh aksi Netanyahu. Nah, atas hal itu, alam seolah menjadi musuh yang tak terduga. Kebakaran terbesar dalam sejarah, badai pasir, dan banjir besar pada Mei 2025 telah menyerang negara itu, dari Tel Aviv hingga Eilat. Bencana ini bukan hanya ujian fisik, tetapi juga simbolik. Sebuah peringatan bahwa ambisi politik dan militer Israel mungkin menghadapi perlawanan yang lebih besar dari alam. Saat ini, hambatan utama tetap pada dukungan Amerika Serikat dan sekutunya untuk Israel. Meski dunia mendukung Palestina, ini belum cukup menghentikan mereka. Perdamaian sejati di Gaza tetap jauh dari harapan, di mana kini dunia menyaksikan alam berbicara dan sejarah akan menentukan apakah kemanusiaan akhirnya menang atau kalah.